Shalom. Ya, puji Tuhan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir mengikuti ibadah doa penyembahan Jemaat Firdaus Selasa tanggal berapa nih? Tanggal 23 bulan 2 2021. Mari kita akan penuh sukacita datang kepada Tuhan, makin banyak berbakti, makin banyak berkatnya. Amin. Makin mengurangi ibadah, makin berkurang berkatnya. Mau tambah berkatnya? Ya, rajinlah beribadah ya. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian Tak Lain Saja Tuhan. Sucikan hati sungguh dalam pencobaan, Tuhan tolongku. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja lembut, tak lain saja Tuhan, tak lain saja Amin. Bisa sucikan hati sungguh dalam pencobaan, Tuhan tolongku. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja dalam pencobaan, dalam pencobaan, Tuhan tolongku. Amin. Tak lain saja Tuhan, tak lain saja. Nanti Pak Lewi bisa berdoa pembuka. Haleluya Bapak. Haleluya Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Benar Tuhan seperti dari senandung kami kepada Tuhan. Kami rasakan Tuhan pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami lalui semua Tuhan hari-hari yang lalu itu adalah berkat-berkat daripada-Mu. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan, kami datang semua Tuhan, kami datang untuk dapat beribadah, menyembah, memuji, melayak kepada-Mu Bapa. Itulah sebabnya Tuhan, layakkanlah kami semua yang datang ini. Urapin kami Tuhan, semua segala persoalan benar-benar Tuhan Engkau lihat di dalam semua umat-Mu. Tapi Tuhan menjawab, Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan memberi kekuatan bagi kami lewat firman dan Roh-Mu. Terima kasih. Itulah sebabnya Tuhan, semua doa-doa kami Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau terima. Benar-benar jamaah-Mu di dalam hidup kami yang datang beribadah kepada-Mu sekarang. Sudah Tuhan ibadah kami Tuhan, dari buka hanya di dalam nama-Mu sampai akhirnya Tuhan berkata kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa yang pada surga kasih doa kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Mari kita puji-pujian bagi Tuhan.
Kita nyanyikan soteria, ya, soteria. Keselamatan. Hari yang indah buatku saat bertemu Yesus meraih piaku, ku terima dengan hati sukacita, mengajar dan mempelajari Alkitab. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggur. Soteria, hari ini ada keselamatan. Soteria, hari ini ada kesehatan. Soteria, hari ini ada kemakmuran. Hari demi hari Yesus menanggungku. Amin. Ya, Tuhan Yesus menanggung kita tiap hari. Amin. Kita berpikir siapa yang menanggung saya? Ya, Tuhan Yesus yang menanggung. Amin. Jadi jangan khawatir ditanggung soal makan, minum, pakaian, kontrakan. Masih ada yang kontrak nih? Masih ada ya. Ya, semua ditanggung sama Tuhan. Ya, atau masih ada cicilan? Ya, mudah-mudahan sudah lunas semua. Kalau belum lunas, Tuhan juga mau menanggung. Amin. Nah, semua masa depan kita, kebutuhan kita, Tuhan yang menanggung. Ya, asal kita setia berbakti kepada Tuhan. Ya, kita ganti nyanyian kita. Nyanyian berbakti dengan senang. Ya, berbakti dengan senang. Kita pakai berdiri. Ya. Berbakti dengan senang selama-lamanya, hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkat Allah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan senang, berbakti dengan senang selama-lamanya, hati merasa damai, susah pun hilanglah. Berkat Allah turunlah, glory haleluya. Berbakti dengan berbakti soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati roti dan airmu, serta penyakit dilalukan. Semua orang bisa sakit. Pernah sakit? Biasanya penyakit manusia ya penyakit tubuh, penyakit kantong, kantong. Dompetnya sudah tipis, tapi nanti Tuhan isi lagi lah. Amin. Nah, ya, Tuhan itu baik. Ya, kita ganti nyanyian kita yang berletih lesu. Ya, biasanya kalau beban berat letih lesu. Ya. Yang punya masalah
Terkadang kita kalau berharap sama manusia kecewa. Ya. Kita ketemu dengan bos yang gede, waktu di rokok kantongnya sapu tangan yang keluar. Bukannya warna merah ya. Nah, akhirnya kita kecewa. Tapi kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia selalu tahu kebutuhan kita dan memenuhi semua apa yang kita perlukan. Nyanyian terakhir kita bagi berdiri. Kita nyanyikan nyanyian Yesus yang kekasih. Nanti saya minta dengan hormat Pak Cucu bisa berdoa untuk firman Tuhan. Ya, di situ aja nggak apa-apa. Tuhanlah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami merasakan hadirat-Mu datang tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus tutup bungkus kebaktian ini ya Tuhan, ibadah hari ini, ibadah biarlah kiranya Engkau yang beracara penuh di dalam ibadah saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Kau juga pakai hamba-Mu, Kau urapi mulut bibir hamba-Mu, biarlah apa yang disampaikan dari hamba-Mu ini merupakan isi hati-Mu yang paling dalam yang ingin Kau sampaikan pada setiap kami ya Tuhan. Dan Kau yang persiapkan setiap hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Dan biarlah kami diberikan hikmat supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah kami semakin direndahkan, semakin ditinggikan melalui firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu menjadi jawaban dari setiap permasalahan, setiap apa yang tengah kami hadapi ya Tuhan. Karena kami tahu semuanya ada di dalam firman-Mu, dalam menjalankan setiap kehidupan kami selanjutnya. Kami serahkan acara kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan. Ya, duduklah kita dengan tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, nanti akan disampaikan oleh Adar Sipan. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa beribadah dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan
bagaimana beberapa minggu belakang ya saya tetap membawakan firman dari kitab Yudas, dan tetap kita masih membahas tentang Yosua, di mana kita sudah mendengar bagaimana ada empat golongan, atau juga disebut juga mereka yang masuk dalam tanah Kanaan. Pertama, orang Lewi yang sebagian besar, dan juga generasi baru Kaleb dan Yosua. Kita bahas tentang Yosua. Kita sudah mendengar bagaimana ada 4 tahap bagaimana Yosua dipanggil dan menjadi pimpinan Israel. Yang pertama, pada saat Yosua pertama dipanggil oleh Tuhan pada saat dia berperang melawan orang Amalek dan dia menang. Dan juga yang kedua, ketika dia dipilih menjadi hamba dari Musa, dan juga ketika dia dipilih menjadi 12 pengintai, dan yang terakhir ketika dia diangkat menjadi pemimpin Israel menggantikan Musa. Kita sudah mendengar mengapa Yosua ini diangkat oleh Tuhan dan begitu ditinggikan oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana pengikutan Yosua ini dari awal sampai akhir patut diteladani. Dan ketika kita melihat Yosua, dia adalah orang yang setia pada masa mudanya. Ketika dia dipanggil untuk berperang, dia tidak kalah dengan keadaan, dia tidak kalah dengan dirinya, tapi dia bisa mengalahkan orang Amalek dan seluruh tentaranya. Ya, kita melihat dia adalah orang yang segenap hati mengikut Tuhan. Nah, kita lihat ini intinya di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Keluaran 33 ayat yang 11. Ya, boleh kita baca dulu bersama-sama. Ya, 3, 2, 1. Dan Tuhan berbicara pada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada teman. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Ya, selagi masih muda, Yosua tidak pernah meninggalkan kemah. Artinya juga Yosua tidak pernah undur dari kemah itu, dan Yosua disebut juga ini artinya adalah tinggal di dalam kemah. Nah, artinya bagi kita untuk sekarang sebagai pengikut Tuhan, kemah itu adalah tempat untuk beribadah. Yosua tidak pernah meninggalkan kemah dan tidak pernah undur, tetapi dia tinggal di dalam kemah itu. Ya, kita lihat persekutuan Yosua sangat intim dengan Tuhan, dan persekutuan pribadinya dengan Tuhan dia sudah rangkai dari masa mudanya, sejak masa mudanya. Dan banyak kehidupan yang kita bisa teladani sejak masih muda, dia sudah dekat dengan Tuhan. Salah satu contohnya adalah Daud, Yusuf, ya, dan banyak lagi. Sejak masa muda, Yosua sudah tinggal di dalam kemah. Yakub juga. Jadi mereka yang ditinggikan adalah orang-orang yang setia dalam ibadah. Ya, yang setia dalam ibadah. Sekalipun ibadah itu disebut perkumpulan dan persekutuan, tetapi hakikatnya ibadah itu adalah pribadi lepas pribadi kepada Tuhan. Sekalipun kita di sini berapa banyak orang, ya, tetapi hubungan kita adalah pribadi lepas pribadi. Jadi keselamatan kita bukan secara keseluruhan, ya. Tapi saya doakan supaya semua jemaat Tuhan, domba-dombanya diangkat oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan, sampai nanti benar-benar bertemu muka dengan muka bersama Tuhan. Tetapi itu adalah
pribadi lepas pribadi. Tidak bisa digandoli. Ya, istri dengan suami, pribadi dengan lepas pribadi. Ya, sekalipun kita beribadah satu sama lain, tetapi keselamatan itu adalah tanggung jawab masing-masing kita. Ya, sekalipun ada di dalam Alkitab, engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Ya, nah, itu salah satu konteksnya adalah ketika seseorang, ya, ada mungkin dalam satu bahtera atau mungkin satu keluarga. Nah, gara-gara satu orang semua bisa diselamatkan. Diselamatkan ini bisa dalam arti kata, ya, ada mungkin mana bahaya, bisa diselamatkan. Tetapi kalau untuk keselamatan kehidupan kekal, itu pribadi lepas pribadi. Ya, kita akan memfokuskan di sini tentang ibadah. Karena ada istilah ibadah itu ada yang diterima dan ada yang ditolak oleh Tuhan. Ya, sekalipun banyak orang bersekutu, berkumpul kita di sini, ada ibadah yang diterima, ada ibadah yang ditolak oleh Tuhan. Sekalipun sama-sama mempersembahkan. Contohnya adalah Kain dan Habel. Ya, Kain mempersembahkan, Habel pun mempersembahkan. Tetapi yang diterima hanya persembahan Habel. Dan jangan kita nanti seperti itu. Karena kita beribadah kepada Tuhan, semuanya ada aturan dalam ibadah. Kita akan melihat Tuhan memperhitungkan iman Musa dari ibadahnya, dari kesetiaannya dari masa muda sampai masa tua. Dalam Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Yosua 24 ayat 14 sampai 15 ini masa tuanya. Masa tuanya Yosua. Ya, ketika dia berumur 110 tahun. Jadi bukan ukuran orang makin tua makin malas ibadah, tetapi makin tua, ada dikatakan makin tua makin menjadi. Ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Terus, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan sisi rumahku akan beribadah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terus, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah lain, atau Allah lain. Ya, jadi Yosua memotori peribadatan dari orang Israel. Bayangkan, karena satu orang ini memberi dampak kepada satu bangsa. Ya, satu bangsa pilihan Tuhan. Ya, tapi ketika Yosua meninggal, akhirnya Israel tidak berpegang kepada janjinya kepada Tuhannya. Apa yang mereka sudah janjikan kepada Tuhan, akhirnya mereka luntur, ya. Luntur. Akhirnya mereka beribadah kepada Allah lain. Nah, ini supaya kita hati-hati. Jadi motor dalam rumah tangga memang harus ada. Mungkin saya sebagai motornya menggerakkan seluruh, ya, menggerakkan satu keluarga. Itu harus ada dalam keluarga. Ada satu orang yang mungkin sedang menurun kerohaniannya, kita bisa menasihatinya. Ya, semua yang ada di tempat ini, kita adalah motor dari keluarga kita. Ada saudara kita yang sudah mulai kendor, yang sudah mulai imannya tidak berkobar-kobar lagi, ya, kita harus menasihatkan mereka. Jadi motor, terutama dalam hal ibadah.
Ibadah itu adalah sesuatu hal yang penting dan berguna. Ya. 31 kita lihat. Ya, orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Ya, ini contohnya bagaimana Yosua sebagai motor dari orang-orang atau bangsa Israel. Ya, gitu juga kehidupan kita harus jadi motor dari pergerakan semua anggota keluarga. Jangan sampai kita yang sebagai motor malahan ya kendor. Nah, kalau kendor hati-hati seperti Yosua. Nah, ketika Yosua meninggal, Israel mulai tidak setia. Ya, saya juga di sini ada suatu kekhawatiran ya. Saya sebagai anak dari hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan sebagai motor dari ya pergerakan semua imam-imam jemaat. Jangan sampai kita menjadi kendor atau mungkin satu lain dua hal nanti mungkin akan terjadi. Ya, kita harus punya iman itu tanggung jawab masing-masing. Nah, kita lihat sekarang tentang ibadah. Ya, syarat ibadah itu kita lihat tadi. Ibadah itu harus dengan tulus, ikhlas, dan setia. Ibadah itu harus pertama tulus, ikhlas, dan setia. Nah, harus kita ketahui bahwa Tuhan sebenarnya tidak butuh kita. Sebenarnya kita yang butuh Tuhan. Jangan dibalik-balik. Sebenarnya kita yang membutuhkan Tuhan. Oh, Tuhan itu sudah mulia. Ada malaikat-malaikat yang bersama dengan dia. Sebenarnya kalau lihat manusia, Tuhan pusing. Ya. Bagaimana dibandingkan dengan malaikat, berlaksa-laksa malaikat itu menyembah dan taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita lihat manusia dengan malaikat, sebenarnya malaikat dengan manusia sebenarnya derajatnya lebih tinggi manusia. Ya, karena kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, tapi karena kita sudah melakukan dosa, turunlah kita derajatnya dibandingkan malaikat. Ya, sebenarnya penyembahan dari malaikat sudah cukup bagi Tuhan. Walaupun Tuhan juga sebenarnya tidak gila hormat kepada siapapun juga. Ya, manusia yang butuh Tuhan. Seperti Yosua membutuhkan Tuhan. Dia tetap tinggal dalam kemah. Nah, kita sebagai bangsa kafir sering lengah. Ya, sebenarnya bangsa kafir itu tidak layak untuk beribadah kepada Tuhan. Karena yang dikhususkan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan adalah orang-orang Israel. Nah, Israel dijadikan umat Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan disebut umat Tuhan. Ya. Dalam Ulangan 7 ayat yang ke-6, sebenarnya hanya orang Israel yang bisa beribadah kepada Tuhan. Kita sebagai bangsa kafir tidak boleh. Sekalipun kita bisa atau mau, tidak boleh. Ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya. Nah, jadi Israel ini adalah umat pilihan Tuhan. Selain dari Israel adalah bangsa kafir. Bangsa kafir itu tidak boleh ibadah kepada Tuhan. Nah, tapi kita diangkat oleh Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Yang disebut orang yang beribadah kepada Tuhan adalah umat Tuhan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah.
tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, jadi Israel dijadikan umat atas dasar pilihan dan janji kepada Abraham. Dan janjinya itu terikat. Sebenarnya sampai sekarang Israel itu adalah kekasih Tuhan. Israel adalah kekasih Tuhan sampai sekarang, walaupun Israel menolak Tuhan. Ya, nah, kita diangkat menjadi umat Tuhan itu karena hanya belas kasihan saja. Ada amin? Ya, karena belas kasihan, karena kemurahan. Karena kemurahan saja kita dipilih oleh Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kita mungkin baik rupanya, baik perbuatannya. Tapi karena kemurahan saja kita dipilih untuk menjadi umatnya Tuhan. Nah, jadi mengapa banyak sekarang setelah kita sudah beroleh belas kasihan, ibadah itu menjadi suatu hal yang sia-sia kadang-kali yang kita banyak rasakan pada akhir-akhir ini. Kita lihat di Maleakhi 3 yang 13. Nah, ini pada akhir zaman pun akan terjadi hal-hal semacam ini. Ini sudah dilakukan oleh orang Israel dan tidak mustahil juga dilakukan oleh umat Tuhan dari bangsa kafir. Ya. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Terus, nah ini, kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Terus, oleh sebab itu kita menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ini hati-hati. Firman itu bukan untuk ditolak. Ya, firman itu hanya diterima. Nah, ketika ibadah itu diberikan kepada bangsa kafir hanya oleh kemurahan Tuhan. Nah, sekarang banyak kita rasakan dan kita pun kadang-kadang mengalami hal semacam itu. Buat apa sih ibadah? Buang-buang waktu saja. Oh, ibadah itu kalau kita perhatikan dengan orang yang tidak beribadah, ya ternyata orang-orang yang beribadah hidupannya tidak lebih mujur daripada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Ya. Ternyata orang-orang yang beribadah hidupnya seperti sengsara dibandingkan orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ini suatu celaka bagi kita kalau mulai ada dalam pikiran kita berbicara semacam itu. Mungkin kita tidak berpikir semacam itu. Tapi kita pernah mungkin memikirkan, buat apalah hari ini kita ibadah? Ya buat apalah kita setia dulu? Ya, ingat dosanya istri Lot itu tidak besar. Ya, kita sudah membahas minggu kemarin, istri Lot itu hanya menoleh ke belakang. Kira-kira menoleh ke belakang susah atau gampang? Ya. Kalau Tuhan ya berfirman, kamu boleh selamat, tapi jangan menoleh ke belakang. Ini arti yang sangat dangkal saja, menoleh ke belakang seperti ini saja. Ya. Ya. Syaratnya untuk selamat kepada istri Lot, jangan menoleh ke belakang. Ya. Tapi kita lihat, ini perkara yang sangat mudah. Ya. Istilah menoleh ke belakang ini adalah perkara-perkara yang mudah yang bisa dilakukan oleh
orang-orang percaya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, pikulah kuk yang kupasang. Ya, kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Firman Tuhan itu tidak berat untuk dilakukan. Ya. Firman Tuhan yang harus dilakukan oleh Israel itu sebenarnya tidak sukar. Hanya jangan menoleh ke belakang. Tapi dia mencoba menoleh ke belakang. Nah, inilah banyak nanti akhir zaman adalah orang tidak selamat bukan karena mereka ya mencuri, membunuh dan lain sebagainya. Karena perkara-perkara yang kecil. Ya, perkara-perkara kecil ini bisa membinasakan. Ya, kalau kita tidak setia. Ya. Jadi hati-hati. Akan banyak sikap-sikap seperti Silot, yaitu meremehkan firman Tuhan dari hal-hal yang kecil. Ya, kalau hal-hal yang besar jangan ditanya lagi. Ya. Karena sebenarnya tidak ada dosa besar, dosa kecil. Dosa itu ya mau besar kecil dosa. Ya, mau besar atau kecil dosa. Nah sekarang ibadah ini seperti diremehkan oleh banyak manusia, banyak anak-anak Tuhan. Kita ingat Firaun untuk ya menghambat orang Israel beribadah itu dengan cara kerja paksa. Ya, Israel dibuat kerja paksa, terikat oleh hal-hal dunia. Ya, terikat oleh hal-hal dunia. Bisa pekerjaan itu bisa menjadi jerat kalau itu menghalangi. Ya, nah, kita jangan sampai mempermainkan ibadah kita kepada Tuhan. Ya, merasa nanti ibadah itu bukan suatu hal yang utama. Ya, menganggap ibadah hanya kebiasaan saja, hanya ritual saja. Banyak saya temukan ya, terutama anak-anak muda. Kan ibadah kan nggak perlu harus ke gereja. Mengunjungi orang miskin, ya, memberikan dan lain sebagainya. Perbuatan baik memang ibadah. Perbuatan baik memang ibadah. Ya, tapi kita lihat ibadah itu nanti akan dikecilkan oleh banyak orang. Nah, kita lihat dalam ibadah ini. Ibadah kalau kita kecilkan, remehkan, kita akan seperti orang-orang yang gegabah ini. Ini orang-orang yang kurang ajar kepada Tuhan. Ya. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya? Nah, yang dilihat oleh mereka adalah hanya untung, sia-sia, rugi, dan lain sebagainya. Ya. Tapi ibadah adalah suatu, ya, ibadah itu sebenarnya ada suatu perbuatan baik kita kepada Tuhan. Ya. Ingat, ibadah itu harus tulus, ikhlas, dan setia. Kalau suci itu wajib. Ya. Tulus, ikhlas, kudus, setia. Ya. Ini yang ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang dalam Ibrani 10 ayat 25. Nah, tapi kita lupa kalau ibadah juga menyangkut persekutuan dan perkumpulan semacam ini. Perkumpulan dan pertemuan semacam ini. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Yang ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang.
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jadi hari Tuhan semakin mendekat, ibadah itu harus ditingkatkan. Ibadah itu harus ditingkatkan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, jadi banyak pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, terutama kita sebagai imam-imam. Imam-imam pelayan Tuhan. Kita mengenal 3 ibadah pokok yang sekarang hampir banyak gereja sudah galakan. Ya, itu ibadah umum, pendalaman Alkitab, dan ibadah doa. Penyembahan. Ya, semakin banyak kita melakukan pertemuan ibadah, bukan kita semakin lemah iman kita. Itu akan semakin, iman kita akan semakin dikuatkan dalam ibadah-ibadah yang Tuhan, ya, yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan memberikan iman, memberikan janji kepada kita. Nah, tapi banyak sekali nanti orang-orang itu akan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat selanjutnya. Nah, ini adalah kalau kita tidak ibadah itu dosa yang disengaja. Ya. Tidak ibadah itu dosa yang disengaja. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi dosa tidak beribadah itu dosa disengaja dan dibiasakan. Nah, hati-hati, saudara, kalau sudah disengaja nanti sudah terbiasa tidak ibadah. Tidak ibadah tidak rasakan suatu hal. Ya, apalagi kalau sudah beribadah, ya rasa bosan, rasa sudah menjemukan. Nah, hati-hati, itu menandakan kita sudah tidak lagi merindukan firman Tuhan, tidak merindukan Tuhan. Dan saya juga hati-hati sekali. Walaupun saya kalau boleh dikatakan ya ibadah. Kalau saya hampir mengikuti semua ibadah. Minggu 2 kali. Selasa, Rabu, Sabtu, muda-mudi, sekolah minggu lagi. Nah, ini menjadi peringatan buat saya juga. Ya. Jangan menjadi bosan beribadah kepada Tuhan. Ya. Ada mungkin yang sudah bosan beribadah. Ya, janganlah ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada amin? Ya. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan Raja Daud pernah mengatakan, 1 hal telah kuminta kepada Tuhan. Ya, itulah yang kuingini. Ya, biarlah Tuhan 1 hal ini biarlah boleh diizinkan dalam hidup saya. Itu supaya saya bisa beribadah. Kalau dalam hal tahta, Daud sudah pernah merelakan tahtanya kepada anaknya. Ya, apapun boleh diambil daripada Daud, kecuali jangan satu ini, yaitu supaya dia tetap dalam rumah Tuhan. Ya, kita harus punya tekad seperti Daud ini, seperti Yosua ini. Yosua ini adalah gambaran dari orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia kepada Tuhan. Dan akhirnya kita lihat Yosua diangkat dari semua orang-orang Israel. Yosua diangkat, ditinggikan oleh Tuhan. Ya, kita baca ayat-ayat terakhir. Ya, ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya. Dan kalau ibadah itu disertai dengan rasa cukup, itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Nah, kita di sini pada saat beribadah kita seperti di padang gurun. Kita tidak bisa menabur,
tidak bisa menuai. Segala sesuatu memang harus ditinggalkan. Ibadah itu harus seperti itu memang. Seperti kita mengikuti Tuhan di padang gurun. Yang hanya Tuhan bisa memberikan. Yang Tuhan bisa memberikan mana. Mana itu adalah firman Tuhan. Kalau kita di padang gurun tidak bisa menabur. Tidak bisa menuai. Ya seperti itulah. Seperti itulah ibadah kita kepada Tuhan. Kita tinggalkan segala sesuatu. Seperti padang gurun nggak bisa menanam. Tidak bisa menuai. Ya, ibadah itu bukan mencari, tetapi mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ya, karena kalau kita mencari nanti dihitung untungnya, ruginya. Ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Ya, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Ya, di sini di padang gurun hanya ada mana. Dalam ibadah itu ada janji. Mana itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan mengandung janji Tuhan. Ya. Nah, janji Tuhan ini sangat berguna untuk hidup ini. Nah, jadi nasihat yang paling penting kepada siapapun, anggota keluarga, siapapun juga yang kita kenal. Nasihat yang paling baik itu adalah ibadah. Nasihat untuk hidup sukses, silakan. Ya, untuk sekolahnya baik, silakan. Tetapi nasihat yang paling berguna adalah mengenai ibadah. Ya. Dan kita menasihati anak, ya hanya cuman sukses dalam hal-hal dunia. Tapi tidak pernah memperingati anak itu untuk ibadah. Ya. Jadi ibadah itu berguna dalam segala. Kita baca bersama-sama. Latihan badani terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya, ada amin? Ayat selanjutnya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya, Tuhan tekankan. Ini perkataan benar. Dan benar-benar harus diterima sepenuhnya. Ibadah itu ada janji daripada Tuhan. Tidak usah menuntut. Tuhan pasti akan memberi suatu hal yang baik menurut kehendaknya dalam kehidupan kita. Asal kita beribadah tulus, ya, ikhlas, ya, tidak mengharapkan pamrih. Pelayan-pelayan Tuhan saya juga untuk terima kasih pun saya tidak berharap. Ya, untuk orang berkata terima kasih pun kita para pelayan Tuhan jangan terlalu berharap. Ya, ikhlas saja tanpa pamrih. Tulus, ikhlas dan setia. Inilah yang menjadikan Yosua berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini juga bisa menjadikan kehidupan kita. Dan pasti orang-orang yang berkenan pada Tuhan pastilah orang-orang yang beribadah kepada Tuhan. Tulus, ikhlas, dan setia. Semakin kita berbakti, haruslah kita semakin merasakan hidup itu lebih bahagia. Lebih merasakan suasana surga. Ya, setiap hari kita kalau hidup bersuasana surga itu, waduh, berlimpah-limpah. Pasti ada sukacita. Itu bisa diterima kita dari ibadah yang mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. Ya, kita nyanyikan semakin ku berbakti. Ya. Ya, sejak kehidupan kita mengenal Tuhan, sejak kehidupan kita mengutamakan Tuhan, semakin kehidupan kita berbakti, semakin kita merasa hidup lebih berbahagia.
Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Sejak ku hidup rohani, Tunduk pada Tuhan, dengan segenap penyerahan, semakin ku berbakti, semakin bahagia. Sejak ku mengutamakan kebenaran firman, maka ku selalu rasakan kemurahan maupun pelayanan Tuhan. Semakin ku berbakti, semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman. Kor singer saja yang bisa berlutut-berlutut. semakin ku berbakti, semakin ku rasa Tugas kita berbakti, beribadah. hidup Semua kebutuhan kita akan dicukupi oleh Tuhan. Tidak perlu meminta. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan. tiap hari Dia tahu apa yang kita perlukan. Tanpa meminta seperti seorang anak, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Ayah tahu butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat berteduh, butuh untuk makan minum. Ayah itu tahu. Bapa di sorga juga lebih tahu kebutuhan kita. Asal berbakti, roti, makanan, air, minuman akan diberkati. Kesehatan akan diberkati. Kalaupun ada penyakit, pasti Tuhan sembuh. Tuhan akan menepati janji. Dia menepati janjinya kepada orang yang saleh, kepada orang-orang yang setia beribadah. Terutama di masa Covid, masa Corona ini. Asal berbakti saudara dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dicukupi kebutuhan.
lembut, jemaat Tuhan bisa menghampiri tahta kasih karunia. Datanglah pada Tuhan. Kalau selama ini kita lalai beribadah, kita anggap uang yang utama, ternyata sudah datang masalah sakit penyakit, habis juga uang itu. Habis uang. Uang bukan segala-galanya, ibadah itu segala-galanya. Kalaupun sakit disembuhkan. Kalaupun kita tidak punya apa-apa, Tuhan penuhi kebutuhan kita. Ibadah berguna dalam segala hal. Dalam segala hal, ibadah itu berguna. Dengan firman-Nya. Semua orang yang setia beribadah adalah orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan. Tuhan tidak pernah melupakan orang yang beribadah. Semua yang setia beribadah dipagari, dilindungi oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan seperti biji mata. Terutama di tengah pandemi ini. Uang jangan andalkan, manusia jangan andalkan. Andalkanlah Tuhan, andalkan ibadah. Pasti engkau dibedakan. Tuhan akan membuat perbedaan orang benar dengan orang fasik. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Saudara, kalau selama ini asal-asalan beribadah, tidak setia, mulai sekarang tekadlah saudara, seperti Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Rasakanlah kasih-Nya Tuhan, rasakan perlindungan Tuhan, rasakan pembelaan Tuhan, rasakan pemeliharaannya dalam dirimu, bisa berdampak kepada seisi rumah. Oh haleluya, 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 haleluya. Bukan uang, bukan pangkat, bukan ilmu, tapi orang yang benar beribadah pada Tuhan. Kamu akan melihat perbedaan orang benar dengan orang fasik, orang yang beribadah dengan tidak beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara datang beribadah sekarang, saudara, ibadahmu dihitung oleh Tuhan. Ibadahmu berguna bagimu sendiri, berguna diperhitungkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan orang-orang yang beribadah. Orang-orang saleh tidak pernah Engkau tinggalkan. Engkau selalu membela, mengingat, bahkan nama-nama mereka Kau tulis dalam kitab kehidupan-Mu Tuhan. Engkau menulis nama-nama kami dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah kepada-Mu. Kami datang dengan segala keterbatasan kami, kekurangan, kelemahan kami di sana sini. Baik perjalanan, perbuatan, perkataan, pikiran, dan angan-angan kami masih penuh dengan kekurangan. Basuh kami dengan darah-Mu, darah Yesus yang mahal, menghapus segala dosa-dosa kami. Haleluya Allahku, haleluya, 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 haleluya. Mari kita angkat nyanyian ini, kita bangkit berdiri. Semakin ku berbakti, semakin ku
rasa. Kurnya saja. Haleluya. Semakin ku berbakti. Semakin ku berbakti, semakin ku rasa hidupku menjadi lebih bahagia. Tiap Hari hidup bersuasana surga, hatiku melimpah dengan firman-Nya. Kita tundukkan kepala. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan peduli pada kita. Jangan lari ke siapa-siapa ketika ada masalah. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Mungkin masalahmu sudah menggunung, sudah besar. Engkau tidak mampu memikulnya. Bawa sama Tuhan. Datang padanya walau sukar dan sulit. Tidak mungkin bagi manusia, tapi bagi orang percaya selalu mungkin. Bagi Tuhan selalu mungkin. Asal percaya, Tuhan bisa selesaikan. Dan Dia mampu menolong kita. Siapapun kita. Mari angkat tangan kananmu, tangan kirimu. Taruh pada dada. Hamba berdoa buat anak-anakmu dimanapun mereka berada. Dengan banyak pikulan yang berat, beban berat kami, persoalan kami yang melilit dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, langkah-langkah kami, begitu banyak rintangan di depan kami. Tapi kalau kami datang beribadah, Engkau yang akan meluruskan jalan kami. Gunung-gunung akan Engkau ratakan, lembah-lembah akan Engkau tutup. Jalan yang berliku-liku Engkau luruskan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong Engkau. Tuhan meratakan jalanmu. Tuhan menanggung bebanmu. Dan Dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Aminilah, Tuhan menyelesaikan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita jalankan sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian. Ya. Soteria? Udah. Nyanyian bersama Yesus lakukan perkara besar. Ya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia
mengenalkan Dia Raja sekarang. Raja Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara ya. Mari kita tingkatkan ibadah kita. Kalau ada anggota keluarga yang belum beribadah atau ibadah salah-salah, ajaklah supaya mereka juga mendapat pembelaan, perhatian Tuhan. Pasti ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak beribadah. Pasti dalam segala hal ya. Ini janji Tuhan. Terima kasih. Dan sebagai wadah jemaat kita, besok ada pendalaman kitab Wahyu ya. PA kitab Wahyu di Cimindi jam 6. Minggu kita kumpul di Cimindi 7.30. Di sini 10.30. Kemudian Selasa depan kita ada doa puasa berarti ya. Kemudian kita doakan mereka yang kurang sehat, yang minta dukungan doa ya, yang sakit ya, Cinyonyo, Ibu Lalan, Opu Orin, Bapak Nabi Tupulu, Indrawati, Mama Lydia, Mama Angel ya. Bagi saudara yang belum punya momongan keturunan ya, nanti didoakan supaya Tuhan beri bagi saudara ya. Juga mungkin pasangan hidup Tuhan beri, yang belum punya usaha pekerjaan nanti Tuhan akan memberikan. Kita pakai berdiri dimanapun saudara berada ya. Haleluya. Kami berdoa buat anak-anakmu yang hadir dan yang mengikuti secara online dan yang minta dukungan doa. Mohon belas kasihan kemurahan-Mu, dimanapun mereka berada, Engkau bisa menjangkau mereka. Setiap orang yang berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendengar dan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kami. Tuhan sanggup mengabulkan permohonan kami. Apa yang kami perlukan, terutama yang mendesak di hari-hari ini, ulurkan tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasih kemurahan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Ulurkanlah tangan-Mu Tuhan. Jawablah doa-doa mereka. Kabulkanlah permohonan mereka Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjawab Engkau. Tuhan menolong Engkau. Tuhan memberkati Engkau. Tuhan menyembuhkan Engkau. Tuhan membuka pintu bagimu. Dan Tuhan menciptakan apa yang belum Engkau punya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar dan memberkati Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan, berkati juga tetangga kami kiri kanan muka belakang, CRT, CRUNI, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat. Begitu juga Bapak Bupati kami, Bapak Gubernur kami, Pak Ridwan kami dengan wakilnya, Bapak Presiden kami, Pak Joko Widodo dengan Pak Maruf Amin, seluruh TNI Polri, lembaga tinggi MPR, DPR, DPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh lembaga stakeholder di negara. Tuhan kiranya memberkati. Biarlah bangsa ini takut akan Allah, bahu-membahu dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, dilindungilah engkau, diberkatilah bakulmu. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom.